Untuk penulisan nama gelar yang benar yaitu kita lihat ya, sesudah propnya itu harus ada titiknya. Dan yang belakang ada koma, sarjana hukumnya tidak dipisah atau disatukan. Berarti jawabannya itu yang A ya. Untuk nomor 2 ini penulisan NIP. Yang benar NIP itu angkanya tidak carang-carang ya. Yang benar itu yang D. Tapi jarang-jarang ya penulisan itu ada juga banyak yang salah. Bentuk yang benar dari pernyataan berikut adalah di sini adalah antara A dan D itu kita dapat lihat ya. Kata saudara S-nya itu harus kecil ya. Berarti antara A dan juga D. Di sini ada yang surat saudara sudah kami terima dengan baik, ada surat saudara kami sudah terima dengan baik. Berarti itu kan pemurusan kata yang A, berarti yang jawabannya yang D. Berbagai suku bangsa yang berbeda dapat saling berkomunikasi dengan satu bangsa dapat dipahami bersama, yaitu bahasa Indonesia ya, bahasa persatuan, tanpa menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaannya pada nilai-nilai sosial budaya serta bahasa daerahnya. Pernyataan ini adalah menyatakan fungsi bahasa Indonesia ini dipakai sebagai apa? Alat pemersatu suku bangsa. Lanjut. Yang dimaksud dengan eksplisit. Eksplisit ini adalah surat itu harus ringkas, jelas, dan eksplisit. Eksplisit ini artinya apa? Ya, tercantum dan jelas maksudnya ya. Lanjut. Penulisan salam pembuka yang benar adalah itu dengan hormat. H-nya itu kecil ya, lalu belakangnya ada koma. Berarti jawabannya yaitu yang mana? Yang C. Penulisan perihal surat yang benar, ini surat nih, surat yang B jelas salah karena tidak ada garis di bawahnya. Perihalnya itu mengenai permohonan bantuan tenaga kerja. Itu yang A itu salah, P, B, T dan itu semuanya huruf gede yang awalnya. Untuk yang B dan juga itu salah ya. Yang C permohonan bantuan, di sini yang benar itu berarti yang C ya, karena permohonan lalu bantuan B-nya kecil. Penulisan alamat surat yang benar, apabila sudah yang terhormat kita harus menghormati, berarti dia itu harus ada saudara. Saudara itu disingkat jadi SDR. Di sini kita lihat ya, penulisan yang benar itu ada di B. Lanjut. Penyajian buku pelajaran, penulisan buku, dan penerjemah dilakukan dalam bahasa Indonesia. Ini fungsi bahasa Indonesia ini. Fungsi bahasa Indonesia dari pernyataan di atas adalah buku pelajaran ya. Ucapan terima kasih yang benar adalah kami haturkan terima kasih atas kehadiran saudara. S-nya itu gede, yang A salah. Kami mengaturkan terima kasih atas kehadirannya. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara. Itu yang baku itu yang C ya. Di samping bendera dan negara Indonesia yang kita junjung tinggi sebagai bagian dari identitas Republik Indonesia, bahasa Indonesia pun merupakan unsur identitas bangsa yang harus dijunjung tinggi. Di sini fungsi bahasa Indonesia sebagai apa? Sebagai lambang identitas nasional. Lanjut. Penulisan tanggal surat yang benar. Ingat, kalau penulisan surat tahunnya di belakangnya tidak ada titik, berarti dan juga tidak ada strip, berarti A, B, C salah. Yang benar itu yang D. Akta jual beli, surat wasiat, surat perjanjian, dan sebagainya menduduki fungsi sebagai berikut kecuali. Kecuali mana nih? Bukti pedoman kerja, ini kan kecuali ya. Kalau yang lainnya itu emang merupakan menduduki fungsi sebagai hal-hal yang penting.
Isi surat harus dinyatakan secara ringkas, jelas, dan eksplisit agar fungsi dari eksplisit ini adalah penerima dapat memahami isinya dengan tepat dan cepat. Yang dimaksud dengan kegiatan surat menyurat, kegiatan namanya surat menyurat berarti kan berkomunikasi. Komunikasinya lewat apa? Ya lewat surat dong. Semua pernyataan di bawah ini merupakan fungsi surat kecuali fungsi surat, alat komunikasi benar, bukti historis benar, bukti tertulis benar, duta masyarakat ya yang kecuali. Pernyataan yang benar adalah di sini dapat kita lihat tuh. Dengan ini kami beritahukan ujian dinasnya itu tidak besar ya. Berarti kita lihat yang D nih. Bahasa Indonesia yang baku tidak digunakan dalam apa nih yang tidak baku? Kalau keputusan surat resmi lamaran kerja itu harus baku, sedangkan surat pribadi boleh tidak baku. Masa kita lewat chat WA itu bahasanya baku ya? Contoh kalimat efektif di bawah ini. Kalimat efektif ini berarti tidak memboroskan kata-kata ya. Saudara tinggal menandatangani surat tersebut. Saudara tinggal menandatangani surat tersebut. Di sini berarti yang B nih. Karena yang lain terjadi pemborosan kata ya. Untuk soal ini, pada upacara-upacara resmi seperti peringatan ulang tahun kemerdekaan, pembinaan upacara, berpidato dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jelas karena fungsi bahasa Indonesia sebagai apa? Sebagai bahasa resmi kenegaraan.